Yo, halo sahabat internet, selamat datang di Sokutek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan membahas informasi terbaru seputar teknologi pastinya, dan ini ada beberapa rangkuman berita yang baru aja muncul, baru-baru aja ini. Ada 4 berita. Langsung aja kita masuk ke berita pertama, nggak usah cacih cuci. Oh, ini dia beritanya. Oh, yang pertama ada dari MediaTek. Jadi ada informasi yang menyebutkan kalau misalkan MediaTek ini akan mengikuti jejak Qualcomm untuk membuat sebuah SoC, yang dimana SoC ini nantinya akan dipakai untuk menjalankan Windows. Kalau sekarang kita kenal Windows yang berbasis ARM itu hanya dijalankan oleh prosesor dari Qualcomm, khususnya yang terbaru yaitu Snapdragon X Elite, yang dimana dia memiliki performa yang luar biasa ciamik. Di bagian AI juga dia memiliki performa yang top markotop. Nah, ini MediaTek kayaknya panas melihat itu, dan akhirnya mereka melaporkan MediaTek ini akan membuat sebuah SoC baru yang nantinya akan dipakai untuk menjalankan Windows yang berbasis ARM ini juga. Nah, ini menarik banget karena dengan begini Qualcomm sebagai satu-satunya untuk sekarang yang menjalankan Windows berbasis ARM ini akhirnya punya saingan. Kita tunggu seperti apa nantinya SoC dari MediaTek yang ini, karena untuk sekarang masih belum ada informasi jelas namanya apa dan seperti apa performanya, konfigurasinya seperti apa, itu masih belum ada informasi yang jelas. Tapi di sini yang jelas adalah MediaTek sudah melaporkan bahwasanya mereka akan mengeluarkan sebuah SoC baru untuk Windows berbasis ARM. Nah, gimana? Menarik kan? Lanjut yang kedua. Yang kedua ini adalah informasi mengenai Apple yang kerjasama dengan Canon. Ya, setelah kemarin event WWDC 2024 ya, yang dimana Apple di situ banyak banget mengumumkan operating system baru. Jadi bukan produk baru, tapi mereka lebih banyak mengumumkan operating system baru seperti iOS baru, macOS baru, watchOS baru, dan lain sebagainya. Termasuk di sini untuk OS yang dipakai di Apple Vision itu juga baru. Dan berkaitan dengan hal itu, ada kabar yang dimana Apple ini kerjasama dengan Canon untuk membuat sebuah konten video spasial yang nantinya bisa dinikmati teman-teman yang memiliki konsol atau gadget Apple Vision Pro. Dan akhirnya Apple ini kerjasama dengan Canon, yang dikabarkan Canon yang akan nantinya bisa dipakai untuk membuat video spasial ini adalah Canon EOS R7. Dan di kamera tersebut dia memiliki 2 buah lensa sekaligus. Jadi memang ini benar-benar dipakai untuk membuat konten video spasial yang bisa dinikmati ketika menggunakan Apple Vision Pro ini. Yang jelas di sini untuk lensanya sendiri dia memiliki 2 lensa. Kemudian dia menggunakan 7,8 mm f4 dan jenis lensanya adalah STM dual lens. Hanya itu aja informasi yang didapatkan dari Canon EOS R7 ini. Untuk selebihnya ya kita tunggu aja seperti apa nanti kedepannya si kamera mirrorless pertama yang menggunakan 2 lensa ini. Selanjutnya, ini kabar gembira untuk teman-teman pencinta Vivo, karena flagship Vivo yaitu Vivo X100 series dan juga Vivo X Fold 3 Pro itu akhirnya resmi rilis di Indonesia. Jadi namanya udah kelihatan kan kalau Vivo X Fold 3 Pro ini adalah smartphone lipat dari Vivo, dan ini menjadi penerus dari generasi sebelumnya yaitu Vivo X Fold 2. Dan tebalnya ini ketika dibentangkan itu cuma 5,2 mm, lebih tipis dibandingkan dengan seri sebelumnya. Untuk layar sendiri yang dipakai di Vivo X Fold 3 Pro ini itu menggunakan layar AMOLED A7 berukuran 8 inci ketika dibentangkan dan memiliki resolusi 2K. Dan tentunya Vivo X Fold 3 Pro ini juga memiliki layar kedua, yang dimana layar keduanya ini dia menggunakan panel AMOLED LTPO yang memiliki besar 6,53 inci. Dan di bagian SoC-nya dia menggunakan Snapdragon 8 Gen 3 dipadukan dengan RAM LPDDR5X 16GB dan storage-nya itu menggunakan storage 512GB. Untuk konfigurasi kameranya sendiri terdiri dari 3 buah kamera, di mana ada 50 megapiksel sebagai kamera utamanya, 50 megapiksel wide dan 64 megapiksel untuk telefoto kameranya. Baterainya sendiri 5700 mAh, yang ini menurut saya gede banget untuk sebuah smartphone fold atau smartphone lipat ya. Dan selanjutnya ada Vivo X100 series yang juga dirilis bersamaan dengan Vivo X Fold 3 ini. Ada Vivo X100 Pro dan Vivo X100 yang standar. Untuk spesifikasinya teman-teman bisa lihat berikut ini.
Selanjutnya harganya, nah harga resmi di Indonesia untuk Vivo X100 yang RAM 12GB dengan storage 256GB itu dibanderol dengan harga 11.999.000. Untuk yang Vivo X100 Pro yang menggunakan RAM 16GB dengan storage 512GB itu dibanderol dengan harga 16.999.000. Dan Vivo X Fold 3 Pro yang lipat tadi itu dibanderol dengan harga 26.999.000. Gimana? Tertarik untuk membeli ini? Kalau memang kalian itu adalah penggemar Vivo, fan Vivo berat, ya seharusnya punyalah koleksi dari smartphone flagship dari Vivo ini. Masuk ke berita yang terakhir, yaitu kabar dari grafik atau GPU terbaru dari AMD, yaitu AMD Radeon RX 8000 yang menggunakan RDNA 4. Jadi kabar ini masih rumor dan dikabarkan kalau misalkan AMD Radeon RX 8000 series ini itu akan kemungkinan itu akan dirilis di tahun depan. Seperti yang saya sebutkan di awal, bahwasanya Radeon RX 8000 series ini dia akan menggunakan GPU arsitektur RDNA 4. Kemudian untuk fabrikasinya entah itu 5 nanometer atau bahkan 3 nanometer. Dan GPU ini masuk ke dalam keluarga atau family Navi 4X. Karena ini sifatnya masih rumor, jadi kita tunggu aja seperti apa nantinya si RX 8000 series dari AMD ini. Apakah ini memang menjadi lawan dari Nvidia? Ya tentunya masih berat kalau melawan Nvidia, tapi seenggaknya kita sebagai konsumen itu punya banyak pilihan untuk memilih GPU mana yang cocok banget untuk kebutuhan kita. Seperti itu kan? Bener kan? Oke, jadi itu adalah informasi-informasi terbaru seputar teknologi yang saya rangkum untuk hari ini. Dan terima kasih sudah menonton. Gimana menurut kalian informasi yang sudah saya sampaikan? Coba tulis pendapat kalian di komentar, kita diskusi di bawah. Kira-kira seperti apa nanti kedepannya, baik itu dari Canon tadi yang kerjasama dengan Apple, kemudian ada MediaTek yang baru aja mengumumkan bahwasanya mereka akan masuk membuat SoC untuk Windows ARM dan lain sebagainya tadi. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih sekali lagi telah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Fat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.